I love the Smiths. I said I love the Smiths. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan Marpoyan Damai merupakan wilayah strategis di Kota Pekanbaru dengan luas 30,16 km persegi yang berperan sebagai penghubung antar kecamatan dan pusat aktivitas ekonomi. Kawasan ini memiliki karakter perkotaan dinamis dan perkembangan pesat pada sektor pemukiman, perdagangan, dan jasa. Secara geografis, Kelurahan Cengkareng Timur merupakan wilayah terluas, sedangkan Wonorejo adalah yang terkecil, namun paling padat penduduk. Sidoarjo Timur memiliki ketinggian wilayah tertinggi. Pesatnya pembangunan kecamatan ini juga menimbulkan tantangan lingkungan, seperti uraian ruang terbuka hijau, kemacetan, dan meningkatnya tekanan terhadap infrastruktur perkotaan. Dari aspek demografi, Marpoyan Damai merupakan rumah bagi 105.810 penduduk pada tahun 2024 dengan kepadatan rata 5.170 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya salah satu kecamatan terpadat di Pekanbaru. Kepadatan tertinggi terdapat Kelurahan Wonorejo dengan 10.823 jiwa per kilometer persegi. Tingginya jumlah penduduk dipengaruhi oleh urbanisasi, didorong oleh perkembangan sektor pendidikan dan jasa, sehingga wilayah ini menjadi tujuan utama para pencari peluang ekonomi di Provinsi Riau. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu komposisi penduduk, yang mana pada materi kali ini kita akan melihat komposisi penduduk dari segi struktur umur dan jenis kelamin, juga piramida penduduk. Di sini kita akan melihat perencanaan infrastruktur strategis di bidang demografi, sosial, dan juga tantangan. Di bidang demografi, ternyata dapat kita peroleh informasi bahwasanya kelompok usia produktif mendominasi struktur kependudukan secara absolut dengan rentang usia dari 20 hingga 39 tahun. Ada bidang sosial. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa keseimbangan rasio jenis kelamin menciptakan fondasi stabilitas yang solid dengan nilai rasio 101,13. Dan bidang terakhir yaitu tantangan. Nah, pemerintah dituntut untuk merencanakan infrastruktur sosial secara ganda, yakni memfasilitasi bonus demografi sekaligus merespon naiknya permintaan layanan pendidikan. Dan kita masuk ke piramida penduduk. Nah, untuk penduduk Kecamatan Marpoyan Damai, ternyata piramida penduduknya termasuk yang stasioner. Selain struktur umur dan jenis kelamin juga piramida penduduk, kita akan membahas tentang rasio ketergantungan di materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke rasio ketergantungan dan fertilitas. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif yang ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif. Nah, berdasarkan data tahun 2024, Kecamatan Marpoyan Damai ini memiliki penduduknya didominasi oleh kelompok usia produktif, terutama pada rentang usia 15 hingga 64 tahun. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan rasio ketergantungan di Kecamatan Marpoyan Damai ini relatif rendah. Artinya jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif, sehingga wilayah ini memiliki potensi bonus demografi yang cukup besar. Nah, sementara itu untuk indikator fertilitas, data khusus Kecamatan Marpoyan Damai belum tersedia nih, sehingga kami menggunakan pendekatan data Provinsi Riau. Berdasarkan hasil SUPAS 2025, total fertility rate atau TFR Provinsi Riau sebesar 2,21 anak per perempuannya. Nah, angka ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan selama masa reproduksinya melahirkan sekitar 2 anak. Secara keseluruhan, Marpoyan Damai memiliki potensi sumber daya manusia yang besar untuk mendukung pembangunan wilayah di masa yang akan datang. Mari kita lihat proyeksi angka kematian bayi atau infant mortality rate di Kota Pekanbaru tahun 2020 sampai 2035.
Berdasarkan tren, mortalitas di Pekanbaru menunjukkan penurunan yang sangat positif dan konsisten. Dari angka 10,83 di tahun 2020, tingkat kematian bayi diproyeksikan turun menjadi 8,90 pada 2030, hingga mencapai 7,21 di tahun 2035. Hal ini menjadi indikator bahwa kualitas layanan kesehatan gizi ibu dan anak di Pekanbaru semakin membaik seiring waktu. Kota Pekanbaru merupakan wilayah dengan volume migrasi masuk dan keluar yang sangat tinggi di Provinsi Riau. Data migrasi seumur hidup mencatat 429.044 orang masuk dan 219.029-nya keluar, dengan neto positif sebesar 210.015 jiwa. Namun, dalam 5 tahun terakhir, trennya berbeda, di mana migrasi masuk sebesar 53.208 orang, kalah dari migrasi keluar yang mencapai 92.244 orang. Sebagian besar migran yang menetap di Pekanbaru berasal dari Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah mencapai 137.976 orang. Nah, dari data migrasi yang udah ada dibahas tadi, kita jadi tahu siapa aja yang datang ke Pekanbaru. Sekarang pertanyaannya, mereka ngapain di sini? Kerja dong. Di tahun 2025, Kota Pekanbaru punya 527.692 jiwa angkatan kerja, terdiri dari 312.634 laki-laki dan 215.058 perempuan. Dari jumlah itu, 500.043 orang udah kerja, tapi masih ada 27.649 orang yang nganggur dengan TPT 5,24%. Baiknya, upah minimum terus naik. Dari 2,99 juta di 2021, UMK Pekanbaru tembus 3,68 juta di 2025, naik 20,5% dalam 5 tahun. Dan yang paling banyak kerja di mana? Sektor jasa, 76,3% pekerja ada di sana. Sisanya industri 20,4% dan pertanian cuma 3,3%. Tapi yang menarik, lulusan SMA, SMK justru paling banyak nganggur, 17.493 orang dengan TPT 6,89%. Artinya pendidikan vokasi perlu lebih nyambung sama kebutuhan industri lokal. Nah, sekarang Najwa bakal bedah lebih dalam seberapa aktif sih penduduk Pekanbaru masuk ke pasar kerja ini. Yuk lanjut. Jadi kita kenalan nih sama TPAK. TPAK ini merupakan persentase warga usia kerja yang udah kerja atau lagi nyari kerjaan. Coba perhatiin, tren dua indikator penting dalam ketenagakerjaan, ya, TPAK dan TPT. Selama periode 2017 hingga 2025, TPAK menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, tren TPAK berhasil pulih dan terus bergerak naik. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang masuk ke pasar kerja dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Nah, menariknya, pada saat yang bersamaan, TPT justru bergerak ke arah sebaliknya. Dari tahun ke tahun, TPT cenderung menurun, yang berarti semakin sedikit angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, disinilah kabar baiknya. Ketika partisipasi kerja terus meningkat dan tingkat pengangguran terus menurun, artinya pasar kerja Kota Pekanbaru semakin mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia. Bahkan pada tahun 2025, TPAK mencapai 68,53%, yaitu angka tertinggi sama periode pengamatan, dan TPT sendiri mencapai angka 5,24%. Nah, kondisi inilah yang menunjukkan bahwa ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru bergerak ke arah yang semakin positif. Marpayan Damai bukanlah kecamatan biasa. Di tahun 2025, wilayah ini menampung 158.893 jiwa, menjadikannya kecamatan berpenduduk terbanyak kedua di Pekanbaru setelah Tuah Medani. Apalagi, laju pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, yaitu 2,63% per tahun. Implikasinya pada pembangunan, pemerintah kecamatan dan kota harus ekstra waspada. Laju populasi ini menuntut perluasan infrastruktur jalan, pengelolaan sampah yang masif, dan tata ruang perumahan agar wilayah ini tidak berujung pada kepadatan yang kumuh.
Marpayan Damai juga menjadi magnet kuat bagi para pendatang. Tahun ini saja tercatat ada 744 orang dari berbagai kabupaten, kota, maupun provinsi lain yang bermigrasi dan menetap di kecamatan ini. Menariknya, dominasi pendatang ini adalah perempuan, yakni sebanyak 511 jiwa. Banyaknya pendatang ini membawa implikasi ganda. Di satu sisi, ini adalah peluang perputaran ekonomi dan daya beli yang tinggi. Namun di sisi lain, ini menuntut pembangunan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru agar tidak menambah angka pengangguran lokal. Di balik dinamisnya ekonomi, tersimpan tantangan sosial yang harus diselesaikan. Data tahun 2025 mencatat masih ada 19 gelandangan dan pengemis yang beraktivitas di wilayah Marpayan Damai. Namun, kepedulian sosial masyarakat di sini sangat luar biasa, terbukti dengan aktifnya 9 panti sosial swasta yang kini merawat 332 penghuni. Ini menjadi PR penting bagi pembangunan ke depan. Pertumbuhan wilayah harus inklusif, memastikan jaring pengaman sosial berfungsi agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemiskinan. Sebagai penutup, pembangunan Marpayan Damai ke depan bukan lagi sekadar membangun gedung beton, melainkan tentang membangun kualitas manusianya, memastikan setiap dari 158.000 warganya terlayani dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang memadai. Bila memang kau tak bisa bersama